Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Demikian kesaksian firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jangan lagi berdusta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Mungkin kita sudah pernah mendengar atau sering mendengar lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Bagaimana seseorang yang membangun sebuah hubungan, apakah itu berpacaran, berteman, bahkan hubungan dalam rumah tangga suami istri, tentunya tidak ingin ada dusta di antara suami istri yang berpacaran, yang berteman, yang berhubungan relasi. Karena apa? Rasa saling percaya harus dibangun. Ketika ada yang mengkhianati dengan berdusta atau berbohong, maka lunturlah kepercayaan tersebut. Kejujuran menjadi barang yang langka saat ini. Karena apa? Orang dengan mudahnya sekarang berbohong, berdusta. Orang dengan mudahnya sekarang tidak lagi mau berkata benar, tidak lagi mau berkata jujur. Pas seminggu yang lalu, pada hari Selasa di minggu yang lalu, Nats Renungan Harian mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Hari ini, Nats Renungan Harian boleh mengingatkan kita bagaimana orang yang hidup dalam dusta, bagaimana orang yang suka berbohong, bagaimana orang jahat, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal, yang merupakan bagian-bagian dari kehidupan yang harus dipelajari, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satunya adalah sebagaimana yang dikatakan dalam renungan harian ini, di mana diarahkan, diminta kepada kita, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Ini harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa orang jahat itu memperhatikan bibir jahat. Bibir jahat berarti ada kemungkinan dia berbohong, dia cerewet, dia tukang marah, omongannya tidak bisa dipegang. Dan seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Lidah yang mencelakakan. Telinganya orang pendusta itu senang terhadap sesama pendusta. Maka akan ada istilah sesama pendusta dilarang saling mendahului. Bagaimana hidup jujur tidak lagi menjadi standar dari kehidupan seseorang. Orang sudah dengan mudah berdusta. Bahkan seorang ayah ketika ada yang mencarinya, yang mengunjungnya, mengatakan kepadanya, bilang sama tamu kita itu, bapak lagi tidak ada di rumah. Dengan polosnya si anak berkata, dek mana bapak? Tulang, kata bapak lagi tidak ada di rumah. Ya, kalau itu bohongnya sudah sangat tepat. Bagaimana orang tua pun mengajarkan anaknya untuk berbohong, katakan demikian, padahal tidak seperti itu. Maka renungan harian ini sekali lagi mau mengingatkan kita, jangan lagi berdusta. Apakah kita sekarang lagi berdusta terhadap pasangan kita, terhadap teman kita, terhadap relasi kita? Maka ingatlah, renungan harian mengarahkan kita untuk jangan lagi berdusta. Sekali lagi, jangan lagi berdusta. Saya mengutip 3 kata-kata bijak dari tokoh-tokoh yang memberikan kata-kata bijak. Yang pertama, Boy Chandra, seorang pengusaha, berkata, gunakanlah hatimu untuk berbicara dengan matanya, karena hati dan mata terlalu sulit untuk berdusta. Jadi ini trik kepada pasangan-pasangan agar langsung menatap di matanya. Kalau berdusta biasanya
matanya agak goyang ya. Jadi orang kalau berdusta memang kelihatan dari matanya. Ini kata orang pada umumnya. Tapi kalau yang memang udah sering didustai, dia sudah mati rasa dan dia tidak bisa mengetahui itu dusta atau tidak. Lalu Paulo Coelho, seorang penulis dari Brazil, berkata, tidak seorang pun bisa berdusta, tak seorang pun bisa menyembunyikan sesuatu ketika dia menatap langsung di mata seseorang. Seperti yang saya katakan tadi. Lalu Mario Teguh, seorang motivator, berkata, orang yang mendustai dirinya sendiri akan mendustai siapapun dan bahkan merasa mampu mendustai Tuhan. Ya ampun, kalau dia sampai bisa mendustai Tuhan, ini sudah terlalu amat, kata orang Timur. Terlalu amat. Mari kita berubah. Jangan lagi tinggal di jalan orang jahat dan pendusta. Berubahlah menjadi orang jujur dan benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh hidup jujur, yang boleh hidup benar, tidak lagi mau berdusta. Ini kami Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan hidup jujur di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.